harus berjaga-jaga dan waspada. Pembacaan Alkitab, Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan 29. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pada suatu hari, datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Kalau kita yang ditanya dengan pertanyaan demikian, tentu kita akan merasa aneh, karena jarang ada pertanyaan demikian. Mana mungkin pernah terjadi di suatu tempat ada 7 orang kakak beradik berturut-turut memperistrikan seorang perempuan yang sama, kemudian ke-7-nya mati semua tanpa meninggalkan anak. Pertanyaan ini sungguh tidak masuk akal. Beberapa orang Saduki itu sebetulnya hanya bermaksud mempersulit Tuhan Yesus. Mereka ingin meruntuhkan kebenaran tentang kebangkitan. Namun Alkitab memperlihatkan kepada kita, kalaupun ada kejadian yang demikian aneh, itu pun tidak dapat mempersulit Tuhan. Dengan tegas Tuhan menjawab pertanyaan mereka. "Kamu salah, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sudah salah. Orang-orang Saduki itu salah. Pendapat mereka salah. Pertanyaan mereka juga salah. Mengapa mereka bisa mempunyai pikiran yang bukan-bukan dan dengan sok pintar mengeluarkan pertanyaan yang aneh itu? Mengapa mereka tidak percaya akan kebangkitan? Mengapa mereka salah? Tuhan dengan tegas menunjukkan, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dalam pembahasan ini kita tidak ingin mengartikan ayat-ayat tadi, tetapi kita ingin menemukan suatu prinsip yang penting sekali bagi kita. Meskipun di sini membicarakan kesalahan orang-orang Saduki, namun juga mengungkapkan pengenalan yang seharusnya dimiliki
oleh orang-orang Kristen. Meskipun seseorang telah percaya kepada Tuhan, namun dirinya masih bisa salah. Ada dua penyebab utama seseorang bisa salah, dan meskipun sudah salah, tapi tidak merasakan kesalahannya, yaitu: 1. Tidak mengenal kitab suci. Kedua, tidak mengenal kuasa Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada orang Kristen yang baik dan yang mencari perkenan Tuhan yang tidak mengerti firman Allah. Hari ini Allah berfirman kepada kita berdasarkan firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Boleh dikatakan bahwa kehendak Allah, maksud hati Allah, apa yang berkenan kepadanya, apa yang tidak berkenan kepadanya, telah diberitahukan kepada kita dengan jelas melalui Alkitab. Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika kita ingin tidak tersesat atau terjatuh sewaktu menempuh perjalanan rohani ini, kita perlu terang firman Allah. Kita harus menurut Alkitab, barulah kita tidak akan tersesat. Mazmur pasal 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jika kita ingin menjadi orang yang tidak berdosa kepada Allah, hanya ada satu jalan, yaitu menaruh firman Tuhan dengan penuh kelimpahan di dalam hati kita. Jika anak-anak Allah mau mengeluarkan waktu dan dengan baik-baik membaca Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya petunjuk jalan, bersamaan dengan itu bersikap takwa dan hormat kepada firman Allah, mereka pasti akan terhindar dari segala kesalahan yang ekstrim. Hari ini kita tidak saja memiliki Alkitab, juga memiliki Roh Kudus di dalam kita. Dalam zaman Perjanjian Baru, Allah telah menaruh hukum-Nya di dalam kita. Inilah yang dikatakan hukum roh hayat dalam Roma pasal 8 ayat 2, dan yang disebut pengurapan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Pengurapan ini mengajar kita tentang segala sesuatu. Jika kita tidak memadamkan gerakan Roh Kudus dan mau belajar menurut pengajaran pengurapan yang ada di dalam kita, kita pasti tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan. Banyak kesalahan terjadi di antara anak-anak Allah disebabkan mereka tidak mengerti Alkitab dan tidak mengerti kuasa Allah. Seperti yang terjadi di beberapa tempat, banyak anak-anak Allah yang sangat mementingkan mujizat dan tanda ajaib. Mereka khusus memberitakan hal itu, dan banyak pula orang yang senang mendengar pemberitaan semacam itu. Ada lagi anak-anak Allah yang selalu memperhatikan apa yang disebut penglihatan dan mimpi. Mereka mengajar orang dengan itu, sedang dirinya sendiri seolah-olah adalah nabi besar yang diutus Allah. Orang-orang itu kadang-kadang juga memiliki kekuatan yang melebihi orang awam, yang bisa menunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi dari orang. Karena itu, tidak sedikit anak-anak Allah yang masih hijau tertarik dan sungguh-sungguh menganggap mereka nabi besar. Banyak pula anak-anak Allah yang tertarik kepada karunia berbahasa roh. Mereka tertarik demikian hebatnya, sehingga melupakan perkara menuntut pertumbuhan hayat yang sebenarnya jauh lebih berharga dan berfaedah daripada berbahasa roh itu. Banyak anak-anak Allah karena hal-hal itu nyaris tertipu oleh muslihat roh jahat. Ada lagi anak-anak Allah yang entah berdasarkan ayat Alkitab yang mana mengajar orang berdoa dengan cara yang unik, yaitu berdoa hanya dengan satu perkataan, diucapkan berpuluh-puluh kali, terus diulang-ulang begitu saja. Bahkan ada orang yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk kedua kalinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada hari anu,
bulan anu, dan tahun anu, dan sebagainya. Saudara-saudari, bila kita memeriksa Alkitab baik-baik, kita akan tahu bahwa keadaan-keadaan seperti di atas itu ada penyakitnya. Di bawah ini, kita akan melihat perkara-perkara itu satu demi satu secara ringkas. Masalah mujizat dan tanda ajaib. Kita percaya adanya mujizat dan tanda ajaib. Kita percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Bagi Tuhan Yesus, Anak Allah melakukan mujizat dan tanda ajaib adalah hal biasa. Ia adalah Allah pencipta alam semesta. Maka menyembuhkan penyakit dan mengusir setan baginya adalah perkara yang sangat kecil. Tetapi Alkitab memperlihatkan kepada kita, ketika ada orang datang mencobainya, meminta agar ia mengadakan tanda ajaib, Tuhan sama sekali tidak menuruti permintaan mereka. Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan tidak mau orang percaya kepadanya karena terlebih dulu melihat tanda ajaib. Yohanes pasal 4 ayat 48. Ketika Tuhan berada di bumi, ia sering menyembuhkan penyakit orang. Ia sering pula berpesan kepada orang-orang yang telah disembuhkan itu supaya jangan menyiarkannya. Matius pasal 8 ayat 4, Markus pasal 5 ayat 43, dan Markus pasal 7 ayat 36. Sebab Tuhan tidak menghendaki orang mengikuti Dia demi perasaan yang tertarik oleh keajaiban. Sekalipun banyak orang yang telah percaya kepadanya demi perbuatan mujizat dan tanda ajaib, tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 24. 5.000 orang telah nampak tanda ajaib yang dikisahkan dalam Yohanes pasal 6. Mereka sudah makan roti dan ikan yang dibuat Tuhan secara ajaib itu. Tapi akhirnya mereka tetap meninggalkan Tuhan. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan bukanlah berdasarkan perbuatan mujizat atau tanda ajaib yang di luar itu, tetapi berdasarkan firman Allah dan wahyu Roh Kudus. Kita juga percaya bahwa ke-70 murid Tuhan itu dapat membuat setan takluk kepada mereka. Lukas pasal 10 ayat 17. Kita percaya Petrus, Yohanes, Stefanus, Paulus, dan lain-lainnya bisa mengadakan perbuatan mujizat dan tanda ajaib, bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 sampai dengan 8, pasal 6 ayat 8, pasal 9 ayat 36 sampai dengan 41, pasal 14 ayat 8 sampai dengan 18, pasal 16 ayat 16 sampai dengan 18, dan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 6. Kita pun percaya apa yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Namun dilihat dari teladan dalam Alkitab, tidak sepatutnya lah kita menggunakan perbuatan mujizat atau tanda ajaib sebagai propaganda untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Perkara-perkara itu bukanlah inti dari keselamatan Allah. Maka tidak seharusnya menduduki tempat terlalu besar. Hanya nama Tuhan yang patut kita junjung tinggi. Karena itu, jika ada orang yang khusus menuntut perbuatan mujizat dan khusus memberitakan tanda ajaib, itu tidaklah sesuai dengan firman Allah. Orang yang demikian mudah sekali terpedaya dan disesatkan oleh iblis, nabi palsu, dan Kristus palsu yang juga bisa mengadakan mujizat dan tanda ajaib yang besar. Matius pasal 24 ayat 24, Markus pasal 13 ayat 22, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. Karena itu saudara-saudari, hendaklah kita memiliki pengenalan yang tepat terhadap kuasa Allah. Jangan sekali-kali menghadapinya dengan perasaan yang aneh dan ingin tahu. Masalah penglihatan dan mimpi. Dalam perjanjian lama, kita memang nampak ada kalanya Allah demi penglihatan atau mimpi mengajar umatnya. Tapi teladan itu tidak banyak. Dalam perjanjian baru,
khususnya setelah pencurahan Roh Kudus, meskipun masih ada kejadian itu, namun setiap kali pasti memiliki alasan-alasan yang istimewa. Sebab, dalam zaman perjanjian baru, Roh Kudus sudah berdiam di dalam anak-anak Allah, dan Allah mengajar kita dalam segala perkara melalui pengurapan di dalam. Jadi, Allah menyuruh kita selain menurut Alkitab, juga menurut perasaan hayat, yakni perasaan roh, agar kita dapat mengetahui kehendak-Nya. Dalam perjanjian baru, pernah beberapa kali terjadi perkara tersebut. Misalnya, penglihatan yang dinyatakan Tuhan kepada Petrus di Yope. Dia melihat sebuah kain lebar. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai dengan 12. Mengapa Tuhan harus memberi penglihatan ini kepada Petrus? Jelas sekali, maksud Tuhan adalah supaya Petrus mutlak percaya bahwa Allah juga menghendaki orang-orang kafir beroleh selamat. Hal ini di luar dugaan Petrus, sehingga Tuhan perlu memberi penglihatan ini kepadanya. Setelah itu kita nampak Petrus membuka pintu Injil untuk orang-orang kafir. Paulus juga pernah beberapa kali mendapatkan penglihatan. 2 kali di antaranya ketika ia dalam kesukaran dan bahaya. Melalui penglihatan itu, Allah menghibur dan menguatkan hatinya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan pasal 27 ayat 23 sampai dengan 24. Pernah sekali dalam penglihatan ia nampak seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, ia ingin segera berangkat ke sana. Tetapi ayat selanjutnya tertulis, "Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana." Kata "kami menarik kesimpulan" ini berarti Paulus dan rekan-rekannya tidak menganggap penglihatan itu sebagai satu-satunya pimpinan Allah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai dengan 10. Kita mengakui bahwa penglihatan dan mimpi di dalam Alkitab mempunyai kedudukan tersendiri, tetapi itu tidak dapat dijadikan pimpinan satu-satunya. Meskipun kita telah mendapat penglihatan atau mimpi, itu pun harus sesuai dengan firman Alkitab, sesuai dengan pengajaran urapan di dalam kita, dan juga sesuai dengan pengaturan keadaan sekitar. Ketika Petrus mendapat penglihatan di Yope, ia segera mendapat bukti di dalam keadaan sekitarnya, yaitu utusan Kornelius datang mencarinya. Sebab itu, setiap penglihatan dan mimpi baru boleh dipercaya bila sesuai dengan firman Alkitab, sesuai dengan pengajaran urapan di dalam, sesuai dengan keadaan sekitar, juga harus mengandung makna rohani dan mempunyai tujuan nyata. Ingatlah, dalam zaman perjanjian baru, penglihatan maupun mimpi bukanlah cara yang sering digunakan Allah untuk memimpin anak-anak-Nya. Lagi pula, sekalipun kita mendapat penglihatan dan mimpi, hal itu belum tentu harus kita siarkan kepada orang lain. Paulus mempunyai pengalaman dinaikkan ke langit yang ketiga. Hal itu tidak disiarkan kepada siapapun, tetapi baru dikatakannya karena terpaksa 14 tahun kemudian. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi, orang yang mengatakan bahwa dirinya sering mendapat penglihatan dan mimpi, orang itu pasti berpenyakit di dalam pikiran atau jiwanya. Kita harus tahu, banyak pikiran yang timbul secara mendadak, seringkali berasal dari roh jahat yang dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Roh jahat sering memasukkan pikiran-pikiran dengan tiba-tiba, seperti kilat ke dalam kaum saleh, membuat mereka dapat mengerti suatu perkara yang istimewa dan ganjil, atau memberi suatu saran, menyuruh mereka melakukan suatu perkara. Semua itu harus kita tolak dengan tegas, sebab semua itu bukan berasal dari Roh Kudus.
Roh jahat tidak saja memasukkan pikiran-pikiran ke dalam kaum saleh, ia juga bisa mempertunjukkan berbagai macam gambar ke dalam pikiran mereka. Ada kalanya gambar itu indah dan disukai mereka, ada kalanya kotor dan dibenci oleh hati nurani mereka. Tetapi bagaimanapun gambar itu, baik yang indah atau yang kotor, baik disukai atau dibenci, jika mereka tidak dapat menolak agar semua itu tidak masuk ke dalam pikiran mereka, itu membuktikan bahwa mereka telah tertipu oleh roh jahat. Mimpi ada yang alamiah, ada yang supernatural, ada yang dari Allah, ada yang dari iblis. Kecuali yang timbul dari mental dan pikiran manusia sendiri, maka lainnya adalah bersifat supernatural. Ada kalanya seorang Kristen mendapat suatu rangsangan atau menderita suatu penyakit yang berat, sehingga sarafnya menjadi lemah. Ditambah lagi karena tidak mengerti Alkitab, lalu pikirannya terbuka bagi roh jahat, sehingga ia sering bermimpi. Kita harus tahu, setiap mimpi yang berasal dari Allah selalu membuat orang biasa saja normal, tentram, tenang, dan penuh dengan rasio serta kesadaran. Tapi mimpi yang datang dari roh jahat selalu mengakibatkan orang menjadi aneh, ganjil, merasa kosong tak menentu, menjadi bodoh, dan membuat orang kehilangan rasio. Saudara-saudari, jangan sekali-kali menganggap semua penglihatan dan mimpi itu pasti baik. Kita harus waspada. Banyak penglihatan dan mimpi tidak berasal dari Allah. Itu bukan hanya tidak patut kita terima, malah harus kita tolak mentah-mentah. Dengan demikian, baru kita tidak akan tertipu. Ada orang yang karena sarafnya tidak normal atau karena telah tertipu oleh roh jahat, bahkan terasuk oleh roh jahat, maka di dalam pikirannya timbul khayalan-khayalan. Orang-orang yang demikian kebanyakan menjadi orang-orang yang sangat sombong dan sangat subjektif. Mereka selalu menganggap dirinya nabi atau rasul besar yang diutus Allah. Kita harus tahu, setiap orang yang tertipu oleh roh jahat adalah orang yang paling percaya kepada dirinya sendiri. Ia tidak mudah menerima nasihat orang lain dan tidak mudah menerima perasaan anak-anak Allah lainnya. Karena dalam penglihatan atau mimpi itu terkandung unsur-unsur yang supernatural, maka ia dapat menarik kaum saleh yang bodoh, hijau, dan yang senang akan perkara-perkara ganjil. Mereka menganggap dirinya nabi besar, rasul besar utusan Allah, sedangkan kaum saleh yang masih hijau juga mengira mereka benar-benar nabi besar dan rasul besar. Bahkan banyak orang datang menanyakan sesuatu kepada mereka, sama seperti orang bertanya kepada Allah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab menerangkan kepada kita bahwa dalam perjanjian baru hanya ada nabi gereja. Allah tidak pernah mengizinkan anak-anaknya menjadi nabi perseorangan. Dalam perjanjian baru, hukum Allah bukan ditulis di atas loh batu, melainkan ditulis di dalam hati kita. Ibrani pasal 8 ayat 10. Setiap orang yang memiliki hayat Allah pasti mempunyai kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Dalam perjanjian baru, Allah tidak mengizinkan siapapun menjadi nabi bagi anak-anaknya secara perseorangan yang mewakili orang lain mengetahui kehendak Allah. Karena itu, kita harus mohon kepada Allah supaya kita tertolong dari niat atau kesenangan akan perkara-perkara yang aneh-aneh sehingga kita tidak tertipu. Orang dengan penyakit diabetes itu kalau suka makan enak, aman nggak sih? Jadi tergantung makanan apa yang dimakan. Kalau kita lihat lemaknya banyak, kita batasin. Kalau kita lihat kalorinya besar, itu artinya banyak karbonya. Ayo kita juga dibatasin, jangan terlalu berlebihan. Ya, jadi enak itu tergantung. Ya, misalnya Mbak Yuris, enaknya apa? Sate ayam. Ya, makan 2 tusuk, jauhi kulit-kulitnya kan. Bumbunya jangan banyak, yang jahat di bumbu. Kacang ya? Ya, kemudian
tambahkan sejumlah sayur sehingga aman. Tiap makanan begitu dikasih serat sayur, membuat cernanya lama, proses digilingnya di dalam perut kita menjadi lama, nyerapnya lambat, sehingga gula kita tidak naik-naik terus.